Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafirid dhanbi wa qabli tawbi syadidil iqabi dit-tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman ma yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul illa sahla. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita terus senantiasa kita syukuri. Kita diberikan nikmat yang sangat besar sekali, terutama adalah nikmat iman. Rasulullah bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Di antara adalah pertama, nikmat iman, kesehatan, dan nikmat kesempatan. Ini sering dilupakan. Maka kita sangat bersyukur hari ini Allah berikan kemudahan, diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita sehingga kita Allahu Akbar bisa tunaikan dengan kita menunaikan ibadah salat subuh yang sangat mulia ini. Yang notabene adalah ciri-ciri tanda-tandanya orang munafik itu adalah dia akan berat untuk menunaikan sholat, dua sholat di antara sholat isya dan sholat subuh. Maka kita bersyukur bersyukur hari ini kita bisa menunaikan ibadah yang sangat mulia dan enggak akan terulang lagi. Tanggal berapa hari ini? 26 Januari misalnya, salat subuh kita. Rasulullah bersabda, man shalal ghadan fil jamaah fi dhimmati. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah ke masjid, fi dhimmati, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah umurnya, diberikan umur yang barokah. Kedua, dijamin kesehatannya dan dicukupi rezekinya fi dhimmati, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan hari berikutnya dan yang sesudahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu rahimahullah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur rahimahullah. Mungkin ini yang ke berapa kalinya Ustaz Bagio rutin disampaikan setiap Ahad pertama sampai Ahad terakhir dari setiap bulan insyaallah. Dan hari ini pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan Ustaz Ketua Ta'mir, insyaallah kita akan sedikit mengkaji tentang masalah yang sangat kadang-kadang kita sulit untuk menerimanya atau sabar untuk menerimanya ketika kita diuji oleh Allah SWT, diberi apa? Ibtila atau ujian rasa sakit. Seperti yang saya sampaikan, yang saya baca di rakaat pertama tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya semua manusia ini yang dilahirkan Allah SWT di dunia ini, siapapun akan menghadapi ujian, akan diuji oleh Allah SWT ketika hidup. Hidup itu harus sanggup untuk menghadapi ujian. Walanabluwannakum bisyai'in, akan uji kalian dengan sesuatu yang kecil sebenarnya. Pertama adalah 5 perkara ini. Bisyai' dengan sesuatu yang kecil. Pertama adalah khauf, rasa takut. Aduh, kok semua barang-barang mahal. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu kita takut dengan ada apa? Musibah, yang corona dan sebagainya, rasa takut. Kemudian yang kedua diuji Rasulullah dengan rasa kelaparan. Wah, ada dong mahal, apa mahal dan sebagainya, ya. Khauf, anak simil amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Yang ketiga, wal anfus, akan diuji jiwa kita. Anfus itu jiwa-jiwa kita, termasuk diuji rasa sakit dan kematian. Ini nomor 4. Yang nomor 5, wathamarat, dan akan diuji Allah Ta'ala dengan perniagaan kita, karir kita, usaha kita, bisnis kita. Wabasyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila dia mendapatkan ujian dari Allah tadi, di antara 5 tadi, qalu, dia akan mengatakan innalillahi, sesungguhnya ujian ini datangnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalikan kepada Allah SWT. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Jazakumullah khair. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka mendapatkan salawat min rabbihim, dari Rabbnya, dari Tuhannya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian tadi, sampaikanlah sabar. Semua datang dari Allah SWT. Nah, yang mau kita bahas, yang mau kita kaji pada hari ini ada anfus tadi, diuji dengan rasa sakit atau mungkin kematian. Bapak rumah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, yang hadir di sini semua, atau mungkin yang nggak hadir, keluarga di rumah, ada yang sakit nggak? Ada yang hadir, pertama yang hadir dulu, ada yang sakit nggak? Ada? Semuanya sehat nggak? Sehat semuanya? Ada yang sakit nggak? Jangan takut. Ada yang sakit nggak hari? Sehat nggak? Ibu-ibu ada yang sakit? Berarti sehat semuanya, Ustaz. Ya tak pulang aja nih walaupun saya. Gitu. Pak, Bu, semuanya, kalau kita diuji sakit enak apa enggak? Biasanya mesti akan jawab enggak enak. Ya, adik-adik ada yang sakit enggak? Dek, ada yang sakit enggak? Nah, gini. Kalau kita sakit bagaimana?
pasti berusaha, berikhtiar kita berobat. Kemana berobatnya? Ke dokter atau ke rumah sakit. Benar? Itu wajib, harus. Karena yang tahu tentang ilmunya, tentang penyakit, tentang sakit adalah seorang tabib, dokter. Kalau dipelajarinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah sesuatu pada ahlinya. Nah, pada hari ini yang mau kita bahas, mengapa kita sakit, ada orang sakit, sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, bahkan sudah opnam, ya, dikasih obat, diterapi, nggak kunjung-kunjung sembuh. Maka di situ ditulis sama playernya kemarin sama Takmir, apakah Anda mungkin sering sakit-sakitan? Ada mungkin sakit, sudah ke dokter, sudah minum obat, nggak kunjung-kunjung sembuh. Bahkan disuruh sering pusing, yang migrain, separuh dan sebagainya, atau sakit lambung, sakit apapun, nggak kunjung-kunjung sembuh, sudah ke dokter minum obat. Maka ikutilah kajian di Masjid Baitul Ma'mur pada Ahad ini, yang di situ judulnya terapi bil Qur'ani was Sunnah. Terapi dengan Al-Quran dan Sunnah atau doa. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Mengapa kita terapi atau mungkin berobat dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan sebagian Al-Qur'an itu sebagai obat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di ayat lain Allah sebutkan di surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas qul qad ja'akum, ya ayuhan nas, hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dan sebagai obat hati fis sudur. Sekarang saya tanya jenengan semuanya, kira-kira ada nggak poli hati itu? Penyakit dalam katanya. Karena hati ada di dalam. Yang saya maksud, Pak, Bu, semuanya, pernah nggak sampean sakit hati? Apa sakit hati ini, Pak? Dongkol, jengkel, bener nggak? Marah, datang ke dokter, dok, tolong obati saya. Apa? Marah, loro hati aku. Ada nggak? Nggak ada. Dokter mana? Rumah sakit mana yang ada? Nggak ada. Lain, Pak. Mungkin maksudnya kalau tadi penyakit dalam tadi mungkin liver gitu ya, itu penyakit dalam tadi. Ini enggak, sakit hatinya nggak kelihatan. Dokter mana? Rumah sakit mana? Nggak ada obatnya. Maka Allah turunkan. Bahkan maaf kalau mungkin kita dengarkan beberapa masjid, ya, anak-anak kalau mungkin yang ada pujian, bismillahirrahmanirrahim, ada pujian gitu, tombo ati, hafal kan? Pertama nopo, moco Quran, angan-angan sak mana nih? Itu sebenarnya bagus sekali pujian ini. Kami cuma diucapkan, dilakukan di ini aja. Dan jangan kita tahu ya, kalau kita habis baca Al-Quran, pasti apa? Bisa ditutup Shadaqallahul Azim. Apa artinya, Dek? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi semua yang di Al-Quran itu benar. 30 juz. Dek, sudah hafal? Ada yang hafal juz 30? Hafal? Hafal? Nanti kalau hafal tak kasih hadiah nanti.
Atau mungkin Bapak Ibu rumah sudah ada yang mungkin hafal 30 juz. Tuh, kalau Ustadz Hadi Hidayat, coba angkat tangannya yang hafal 30 juz. Angkat tangan yang ada 30 juz, hafal 30 juz, ya. Angkat tangan gitu, terus hadiah apa? Ya, nanti siapkan, catat itu. Tanggal sekian ikut umroh. Biasanya gitu kalau kajiannya Ustadz Hadi Hidayat. Pernah lihat kan? Nah, kembali pada Al-Quran. Mengapa kita disunnahkan, ya, kalau kita punya masalah, ya, ujian, nggak sakit aja, ujian apapun, setelah ke dokter sudah minum obat nggak kunjung semua, disunnahkan untuk diobati dengan Al-Quran. Catat nanti ayatnya adalah surat Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan sebagian Al-Qur'an sebagai obat lil mu'min, bagi orang beriman. Dan ini terbukti, Pak. Ternyata bukan untuk orang yang beriman aja. Sedikit saya cerita. Suatu saat ada anak 2 SMK. Dulu waktu kelas 2 SMP trek-trekan motor itu di Lingkar Timur sana, kepel wanting, Pak, ininya pecah, langsung dioperasi. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kelas 2 SMP, terus kelas 3 SMP lulus, melanjutkan kelas 1 SMK, kelas 2 SMK. Suatu saat kelas 2 SMK itu apa? Tahu-tahu pusing dan ambruk, kejang. Masuk ke RSUD. Waktu Covid itu 2001, saya masih ingat. 2022 kan, 2022. Dirawat di RSUD itu setiap 5 menit kejang dan udah mati separuh. Dokter juga bingung. Akhirnya dia nelpon, dia aslinya orang Bali. Bali biasanya banyak orang apa, Pak? Hindu. Nelpon keluarganya di Bali sana. Iki anakku seperti ini, satu 5 menit kejang, nggak sadar. Sama keluarganya di Bali dijawab, coba Bang, kamu cari orang Muslim, orang Islam maksudnya, suruh datang, suruh membacakan doa. Akhirnya bapaknya bingung. Maaf saya sampaikan juga, bapaknya kerja di ini, di Eko, pabrik Eko ya, di sepatu itu. Ngomong di kantor dengan temennya, adakah Ustadz yang bisa nerapi dengan doa? Temannya itu alhamdulillah istrinya ngajar di Insan Kamil, ya, kenal dengan saya dihubungi, saya tanya, saya mau datang ke rumah sakit kalau VIP, karena waktu itu Covid. Oh iya, di VIP dia. Namun maaf Ustaz, dia bukan orang Islam, dia orang Hindu. Oh, nggak bisa. Al-Quran itu hanya untuk orang beriman, saya bilang gitu. Ini kalau mungkin tidak terapi dengan orang yang beriman aja gitu. Tapi dia minta tolong sekali Ustaz. Dan dokter udah bingung semuanya. Setiap 5 menit kejang, gak sadar dan udah mati separuh. Apa terjadi? Akhirnya saya bukan ayat yang setelah bab puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Ayo, haus kan? Maaf semuanya sudah dapat minum, sebelum kita potong dulu. Nanti kalau minum pakai tangan kanan ya, Dik ya. Jangan tangan kiri seperti ini. Nanti aja kelanjutan dengan terapi ini. Jangan sampai makan minum dengan tangan kiri, Bapak Ibu rahimahullah ya. Dengar kan? Minumlah dengan tangan kanan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Dah, selanjut. Setelah itu dia minta tolong sekali Ustaz. Akhirnya saya datang. Ya oke. Kalau dia VIP saya mau datang ke rumah sakit. Maaf Pak, Bu, saya datang di rumah sakit itu di RSUD itu, namanya orang Hindu. Ya udah, dia pakai celana pendek, nggak kenal saya.
Saya masuk di ruang VIP tadi, anaknya kejang lagi, kejang. Udah nggak panjang lebar, langsung katanya ibunya, ini sudah mati separuh, Pak. Oke, saya pegang kepalanya, langsung saya bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bacaan Al-Fatihah. Seraya saya pegang kakinya, ya, dari kepala. Terus saya baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, saya tarik dari sampai ujung kakinya, saya prot. Setiap saya tarik dia, apa yang terjadi Pak Allah? Tahu-tahu yang mati separuh tadi langsung bergerak dan sembuh kejangnya tadi. Lalu anak tadi nanya ke saya, Pak, maaf, Bapak itu baca apa? Nek, kalau saya mungkin cerita, saya baca Al-Quran, dia nggak tahu Al-Quran. Benar nggak? Saya baca doa, minta sama yang kuasa. Kalau saya ngomong Allah, dia nggak kenal Allah. Minta sama yang kuasa agar yang kuasa memberikan kesembuhan karena sakit sampai dari yang kuasa. Anak tadi langsung ngomong saya gini, Pak, jujur Pak, Bapak baca seperti itu saya rasakan 12 makhluk keluar dari kaki saya. Anak itu ngomong, oh gitu. Loh, bener Pak, itu saya rasakan, saya hitungin tadi. Loh, kok sekarang saya ini kok bisa sembuh, padahal udah nggak bisa apa-apa, udah mati separuh. Akhirnya saya tuntun begini Pak, anak tadi tirukan saya, pegang kepalanya. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Lagi, a'udzu, takdir, cabut. Langsung duduk dan sembuh. Saya bilang insya Allah nanti sore sama dokter udah pulang. Sorenya sama dokter sudah pulang. Padahal sebelumnya sudah mau pulang kejang lagi, gitu. Seminggu berikutnya saya dihubungi lagi, rumahnya Candi sana. Pak, maaf bisa datang ke rumah, lanjutkan yang kemarin. Saya rumah karena dia belum bisa jalan, ya, saya ajari itu tadi, coba pegang ini ya, tak rekamkan, tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau disambungkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Akhirnya apa? Ya Allah berikan bisa jalan belum normal. Yang ketiga saya tundang lagi, saya ajak ke garasi. Maaf Bapak Ibu, selang itu saya buka kerannya, Mas tirukan saya, kayak tak ajari wudhu gitu. Cuci tangannya, ambil pakai kumur dulu, keluarkan, ambil airnya, usapkan masuk wajahnya, ambil airnya, basuh ini kedua tangannya, ambil airnya, usapkan ke kepala itu, ambil airnya, basuh kedua kaki, lari Pak habis itu. Apa ini Pak? Inilah Islam, saya bilang gitu. Barangkali mungkin Mas tertarik dengan Islam. Oh enggak mau. Saya enggak mau ya, masuk Islam. Ya udah enggak apa-apa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk Islam. Gitu. Alhamdulillah sembuh. Berikan kesembuhan sampai sekarang. Tapi pernah Bapak Ibu, saya diminta tolong orang Hindu juga. Dia sakit udah pensiun dari di Candi juga. Alhamdulillah setelah kita ruqyah dengan Al-Qur'an, dia masuk Islam. Nah, pertanyaannya, maaf Pak, Ustaz nanti diingatkan saya sampai jam berapa? Monggo awas ya. Tadi ya ingat monggo. Maaf nanti ya, nanti insya Allah ada pertanyaan atau bahkan nanti kalau mau nanti Bapak Ibu sebelum kita pulang selesai majelis ini akan saya ajari bagaimana caranya terapi dengan Al-Qur'an dan doa ini. Mau enggak? Purun mboten? Mau nggih? Kalau enggak mau tak pulang aja saya. Ya. Sakit
dengan Al-Quran dan doa. Maka tadi tak tanya, apakah jamaah yang hadir pada pagi ini ada yang sakit? Sekarang tadi saya sampaikan, kalau jenengan sakit ke dokter, ke rumah sakit, minum obat gitu. Sekarang saya tanya, kalau yang sakit dokternya, kemana dokternya berobat? Anggapkan mungkin di sini jemaah ada yang, Pak dokter, atau di rumah ini insya Allah ada dokter juga gitu. Kemana dokternya berobat kira-kira? Kok gak ada yang jawab? Apa? Nanti tenang aja, sabar. Nek jangan minta diruqyah, insya Allah nanti kasih waktu setelah ini. Maaf nanti kalau yang minta mau diruqyah di luar ini nanti ya, di luar ini. Insya Allah nanti kita batasi sampai syuruk jam 6 ngaten, untuk materinya ini. Dan nanti setelah itu tangan kanan di. Nah ini salah satu. Maaf saya kalau ngaji seperti ini. Lihat siapapun kok lihat orang minum dengan tangan kiri itu udah gregetan gitu. Kenapa? Nanti tak jelaskan. Tenang, ruqyahnya gampang kok Ustaz. Gampang ruqyahnya nanti. Saya tanya lagi. Kalau ada dokter sakit, berobatnya ke dokter juga gitu. Nah ini ada cerita. Boleh cerita nggak? Sedikit pengalaman aja. 2023 Desember, saya diberi tetangga saya, dia ahli fisioterapi di rumah sakit itu International Hospital, sekarang apa namanya itu? Grand. Ya yang di Semolo itu. Tat, maaf hari ini ada waktu. Apa? Minta ruqyah untuk sahabat saya. Sahabat saya siapa? Seorang dokter. Loh, seorang dokter minta diruqyah. Nanti aja tak ceritain Ustaz. Akhirnya, oke, jam berapa? Insya Allah jam 3 di rumahnya di Surabaya sana. Ternyata benar Bapak semua apa yang terjadi itu. Sebelum saya ke sana diceritain sama tetangga saya tadi yang ahli fisioterapi, seorang profesor, dokter ahli penyakit dalam, dan maaf dia masih aktif di dokter prof termuda di UNER. Dan dia di rumah sakit itu ahli penyakit dalam. Sakit Pak. Sakitnya di, kalau tadi Bapak ngomong di dalam tadi, di sini, darah lambung dan kayak saraf kecedit gitu. Sudah ditangani teman-teman dokternya, 6 dokter semuanya bingung, nggak menemukan penyakitnya. Ditawarin sama bagian fisioterapi tadi, karena udah diterapi nggak sembuh-sembuh. Prof, diruqyah ya. Oh, ruqyah. Nggak mau dia, mau. Seminggu berikutnya, tahu-tahu Prof tadi udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia ngebel ke temannya tadi, bagian fisioterapi tadi, tolong undangkan Ustadz ke sini yang bisa ruqyah saya. Akhirnya temennya tadi ngebel saya, janji dengan saya ke rumahnya. Ternyata apa? Saya datang di rumahnya itu, rumahnya besar gitu. Saya datang disambut, dituntun, langsung di ruang tamu, jaber karpet seperti ini, langsung duduk, ngomong ke saya, maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa duduk lama-lama. Oke, saya berbaring. Anaknya semua dokter, anaknya dokter, ada yang dokter. Dia 6 saudara semua dokter, dokter spesialis semuanya Pak. Dan dia sendiri dokter ahli penyakit dalam tadi Pak. Terus dia cerita ke saya itu sakit gini. Udah teman-teman dokter semua udah nangani semuanya, bingung, nggak ketemu penyakit. Apa sih sakit? Bahkan terakhir 2 minggu ini saya sering cemas. Saya ke UNER mau ngajar cemas, nggak jadi ngajar pulang. Saya ke rumah sakit mengunjungi pasien cemas, pulang. Saya di rumah sendiri, saya nggak bisa tidur di kamar pribadi saya tidur di ruang tamu. Ini pun di ruang tamu saya nggak bisa tidur kalau nggak minum obat. Minum obat pun tidur paling lama 2 jam, nggak bisa tidur. Oke, sakitnya di mana Prof? Di sini. Dan
Akhirnya nggak bisa duduk, nggak bisa jalan gitu. Oke, tak suruh berbaring. Oke, sampean tiduran aja. Yang sakit mana? Maaf Pak, langsung saya tuding lambungnya. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuding di bacaan pertama, saya baca Al-Fatihah. Baru saya baca Al-Fatihah itu apa yang terjadi? Seorang prof tadi langsung teriak, kepanasan. Begitu maaf, jari saya tempelkan ke lututnya, saya tarik ke bawah. Dia kesakitan. Jangan dipijit loh Ustaz. Enggak, ini loh tak tempelkan loh. Saksikan anaknya dokter dan teman-temannya dokter di situ. Akhirnya saya tarik dengan bacaan Al-Quran dan doa, dan terakhir saya ngambil airnya saya ruqyah dulu. Setelah kita ruqyah, air saya minumkan kepada seorang profesor dokter tadi. Setelah minum air itu Bapak Allah apa? Maaf. Apa itu? Sendawa. Tapi setelah saya pegang punggungnya, saya tepuk gini, saya baca Al-Quran. Yang kedua itu, maaf, ada sesuatunya yang agak merah-merah dan banyak. Setelah itu apa? Dia berdiri jalan, hilang sakitnya. Nanya ke saya gini, terus saya itu sakit apa? Loh, nggak keliru sampai nanya ke saya. Beliau seorang profesor, dokter ahli penyakit dalam, dan setelah itu sembuh. Belum lama gitu, dah sampai kanan udah sampai malam. Mohon maaf, besok saya undang ke sini lagi. Mohon rumah saya ini dibersihin, karena saya nggak bisa tidur di kamar saya itu. Coba kita tak bawa ke kamar saya, lihatan di kamar saya itu ada apanya. Saya langsung datang ke kamarnya, dituntun sama dia, tak buka kamarnya. Oh iya, kamarnya ada TV-nya, ada AC-nya. Ustadz nih gimana sih? Itu yang saya bisa lihat. Nah, saya nggak bisa tidur di sini. Ya udah, mulai malam hari ini tidur di sini, ya, di kamar ini, dan jangan minum obat apapun. Walaupun saya main dokter, nanti tak kasih obat sebelum tidur. Dan obatnya nggak ada di apotek, nggak ada di dokter, nggak ada di manapun. Obatnya hanya di sini. Apa itu? Ad-du'a. Bener Pak. Besoknya saya ke situ lagi, suruh bersihin ruqyah rumahnya. Saya sampai situ diceritain sama istrinya. Dia mau tidur, sudah tak ajarin bahwa mau tidur caranya begini, wudu dulu. Setelah itu gini saya ajarin, baca ini, ucapkan, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung tidur sampai subuh. Katanya istrinya, lah kok enak, aku ditinggal tidur duluan katanya. Itu seorang profesor dokter. Setelah itu hari itu saya agendanya meruqyah rumahnya, dan setelah kita ruqyah rumahnya, alhamdulillah ketemu di dalam rumah tadi banyak memang isinya. Paham jenengan? Apa isinya Pak? Tadi sebutkan ada AC, ada lemari. Tadi loh Pak, mobilnya aja berapa dia? Mobilnya 5 atau berapa gitu. Ya, itu yang tanya. Itu salah satu cerita. Nah, hari ini saya akan sampaikan, sebelum kita tadi sudah ada yang angkat tangan, katanya ruqyah nanti. Nek sampai minta ruqyah nanti insya Allah setelah acara ini. Yang penting hari ini saya sampaikan seperti di flashnya itu. Apakah Anda mungkin sering sakit-sakitan? Coba terawih dengan Al-Quran dan doa. Mengapa dengan itu? Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan maaf, dalam salah satu hadis jelaskan, Rasulullah sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika sakit. Iya. Dan doa itu termasuk ada di kitab ini. Saya dulu pertama Pak Apunten, saya tahu ilmu ruqyah itu dengan kitab ini. Tadinya nggak tahu. Maka endingnya adalah Bapak Ibu, kalau jenengan punya masalah, diuji Allah Ta'ala, masalah apapun, entah sakit, entah masalah keluarga, masalah apapun, jangan sampai
ikhtiarnya, berusahanya larinya ke orang pintar atau ke dukun. Paham? Tahu dukun kan? Apa itu dukun? Itu. Hukumnya adalah haram dan musyrik. Nah, bagaimana caranya? Ternyata zaman Rasulullah sudah diajarkan ketika kita punya sakit dan sebagainya, ilaj bil kitab, obati dengan Alkitab, yakni Al-Quran. Bahkan hadis yang bagus sekali diriwayatkan, salah satu sahabat nyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Sahabat Auf bin Malik, kunna narqi fil jahiliyah, ya Rasulullah, aku pernah ruqyah pada waktu jahiliyah dulu. Rasulullah jawabnya, a'ridu ruqakum, coba tunjukkan ruqyahmu kepadaku, bagaimana cara meruqyah kalian. Dia baca ini. Rasulullah jawab, la ba'sa birruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Inilah dalilnya. Dari ruqyah itu ada dua, Pak. Yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini ruqyah syar'iyah, ruqyah secara syariat Islam. Bagaimana caranya? Diterapi dengan Al-Quran dan doa kepada siapapun yang punya masalah sakit atau masalah apapun, dan harus face to face, berhadapan dengan pasiennya tadi. Nggak bisa untuk jarak jauh dan nggak pakai syarat sakit apapun, baik sakit medis atau non medis. Hati-hati. Yang kedua ini ada ruqyah juga, Bapak Ibu rahimahullah, banyak di lingkungan sini aja banyak sekali. Ruqyahnya namanya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, kemusyrikan. Itu biasanya dilakukan oleh orang dukun atau orang pintar tadi, paranormal dan sebagainya. Dah, dukun atau orang pintar atau sejenisnya tadi itu kalau meruqyah atau menerapi, dia pakai khodam jin, pakai perewangan jin, pakai asisten jin, dan gak ada yang kelihatan. Dan ciri-cirinya seorang dukun adalah biasanya kalau menerapi, Pak, atau meruqyahnya, dia nanya namanya, wetonnya, ibu kandungnya, gitu. Ya, atau suruh bawa syarat-syarat kalau mau terapi, fotonya yang sakit, suruh bawa apa ayam atau telur dan sebagainya. Atau termasuk mungkin bisa memindahkan penyakit ke hewan. Ada kan kayak gitu? Itu dukun. Dan itu musyrik, nggak boleh. Atau bahkan maaf, ciri-ciri dukun itu adalah orang yang katanya dia bisa menerawang, bisa membaca mata batin, gitu. Itu dukun. Nggak ada orang itu yang tahu yang gaib. Hati-hati. Dan hukumnya musyrik. Kalau sampean kita semuanya, ya, ketika berobat atau terapi seperti itu mau menyelesaikan masalah, nambah masalah, dan hukumnya adalah musyrik tadi. Ingat, dosa besar yang besar yang enggak terampuni sampai dia meninggal enggak bertobat adalah syirik musyrik tadi. Nah, sekarang udah puncak materinya. Sudah jam berapa ini? Baru ya 5 menit. Gini, sakit. Kalau mungkin sedikit sebelum kita bahas tentang sakit tadi, ujian sakit, sakit apapun. Nanti kalau kita lagi sakit, Pak, sakit fisiknya, sakit apapun, bahkan kemarin barusan Pak Bagio, saya di RSUD diundang, saya nggak kenal orang sini, orang Karangbung, dia sakit udah opnam di rumah sakit itu udah berapa bulan gitu. Akhirnya apa? Sering ngelantur ngomongnya itu ketika sakit. Padahal sakitnya apa? Diabetes, ya. Terus kalau kolesterolnya tinggi kayak gitu, mantul, misuh kan. Akhirnya ada yang kenal dengan saya diundang ke rumah sakit, saya baca Al-Quran dan doa, akhirnya jadi reda, akhirnya besoknya suruh pulang sama dokter. Kadang udah
Dokter juga bingung. Nah, tetangganya tahu ketika saya ruqyah tadi, tahu kalau kemana siapa itu yang diundang itu, Pak, minta nomornya. Ternyata tetangganya ini sebelahnya itu ibunya udah koma berapa? Hampir 2 bulan di rumah sakit itu. Sakitnya itu kolesterol menurun. Koma Pak Bagja. Ketika saya datang di sana, anaknya ngumpul semua di rumah sakit. Langsung saya bacakan Al-Quran, Pak. Yang orang yang sudah koma tadi, saya bacakan Al-Quran. Tahu-tahu ketika saya baca Al-Quran itu perutnya bergerak, kayak gak wajar gitu. Setelah itu saya tanya, apakah mungkin di rumahnya banyak ini benda-benda yang disukai dengan syaitan dan jin gitu. Apa contohnya ini saya ceritakan. Oh enggak, sudah dibakari semuanya. Oke, kita baca Al-Quran. Dan nanti kalau kurang enak lagi, mungkin rumahnya perlu dibersihkan juga. Apa yang terjadi? Saya baru pulang habis zuhur, habis asar, dibel sama anaknya, "Tat, maaf, sampaikan mohon maaf, ibu saya wafat." Gitu. Kita kalau di rumah sakit. Dan itu yang paling sering saya di RSAL. RSAL, Dr. Sutomo dan RSUD, Rumah Sakit Islam. Saya itu kalau diundang rumah sakit, Pak, ngapunten, cuma ada 2. Pertama ada orang sakit, sakitnya medis, sakit jantung, sakit dalam, udah ditangani sama dokter, udah menunggu nggak kunjung-kunjung sembuh. Padahal menurut dokter ini suara sih nih, tapi dia masih kesakitan. Dicek sama dokter normal semuanya, tekanan darahnya dia cuma normal, tapi masih kesakitan. Begitu saya datang, Pak, saya tuding aja yang sakit tadi, gelempar Pak dia. Jadi setelah itu alhamdulillah sembuh. Kedua, biasanya saya di dalam rumah sakit itu biasanya gini, ada pasien jelas sakit itu, perutnya besar, tapi dideteksi, dicek sama dokter tidak temukan penyakitnya. Ada yang itu banyak ternyata, termasuk profesor tadi, Al-Quran dan doa. Nah, yang kedua adalah kita punya musuh, Pak. Hati-hati, kita punya musuh bebuyutan dari kita lahir sampai kita nanti diwafatkan Allah. Musuh itu siapa namanya? Asyaiton. Di Al-Quran dijelaskan, kalau yang biasa baca surat Yasin ayat ke-60, ya bani Adam la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei bani Adam, janganlah kalian tunduk pada syaitan. Syaitan itu musuhmu yang nyata. Kita punya musuh bebuyutan dari kita mulai lahir sampai kita nanti diwafatkan Allah, kita meninggal. Dan setan itu namanya musuh, Pak. Kalau kita ketemu musuh, lari apa dilawan, Pak? Dilawan. Seperti angkatan, seperti tentara, kita musuh dilawan. Nah, kita lari, dikejar sama musuhnya. Terus bagaimana caranya melawan musuh tadi? Bahkan musuh ini, setan ini, di surat Al-A'raf dijelaskan, akan aku datangi anak turunnya Adam ini dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan dan kiri. Nggak pernah absen sedetik pun untuk menyesatkan kita. Tugasnya setan itu menyesatkan kita, menghalang-halangi kita, ya, memprovokasi kita. Semua jalan yang mau berbentuk ibadah, kebaikan kepada Allah SWT dihalang-halang, diplesetkan oleh setan tadi agar orang ini nggak berbuat baik. Termasuk yang berat untuk memenuhi panggilan Allah untuk salat jamaah ini adalah setan-setan yang ada di tubuh kita, bahkan ada di rumah kita. Rasulullah bersabda, apakah jin itu bisa masuk ke tubuh manusia, Pak? Ternyata bisa. Kalau Ustaz Adi Hidayat jelaskan, jin bisa masuk ke tubuh manusia. Kalau sudah masuk di tubuh manusia namanya asyaiton. Satu ya satu asyaiton dalam bahasa Arab apa artinya? Dia yang memalingkan, dia yang menghalang-halangi. Kalau sudah masuk di tubuh manusia, Rasulullah bersabda, inna syaitona, sesungguhnya setan itu kalau sudah masuk di tubuh manusia, dia tinggal di mana? Ikut aliran darah. Ya jadi yang menjadi dam, itu aliran darah. Jadi ada setan kalau sudah masuk di tubuh manusia, dia ikut aliran darah di mana-mana. Terus kapan masuknya setan ke tubuh manusia atau jin masuk ke tubuh manusia tadi? Salah satunya hal yang sepele tadi, Pak.
Hal yang sepele yang setiap hari kita alami, terutama adalah bab makan dan minum. Rasulullah bersabda, setan itu makan minum dengan tangan kiri. Makalah janganlah kalian menyerupai setan makan minum dengan tangan kiri. Adik-adik dengarkan, jangan sampai makan minum dengan tangan kiri. Maka makan minumlah dengan tangan kanan, bacalah bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Makan apapun. Kok sampean kita semuanya lupa makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, kan gak baca bismillah, serep itu. Masuk satu setan tadi melalui makanan dan minuman dimakan dengan tangan kiri. Oh, kama kalau Rasulullah SAW. Terus berapa banyaknya ini Pak di tubuh kita ini? Ingat, ikut aliran darah. Namanya musuh dari tubuh kita. Nah, yang terjadi Pak, jamaah, ketika setan itu ada di tubuh kita, di aliran darah tadi, ketika fisik kita itu sakitnya apapun, terutama sakit ada urusan dengan darah tadi, maka setan-setan yang di tubuh kita tadi akan ikut nimbrung, ikut memperparah sakitnya, dikarenakan imannya lemah tadi. Seperti yang saya contohkan beberapa orang tadi. Nah, saya lanjut. Di dalam salah satu kitab dijelaskan ciri-ciri tanda-tandanya kita atau orang yang ada gangguan jin atau setan dalam tubuhnya. Dengarkan baik-baik. Kalau boleh nanti kalau masih ada waktu di terakhir nanti kita cek ada enggak di tubuh sampean ada ketahuan. Mau enggak? Laki-laki kalau enggak mau tak pulang aja gitu Bapak. Gampang. Ciri-cirinya pertama ada gangguan atau diikuti jin atau setan dalam tubuh kita. Dengarkan adik-adik. Orangnya gampang marah, mudah emosian. Ke siapa saja, ke istri, ke anak, ke tetangga, ke teman. Iya gitu. Hati-hati. Emosian atau gampang marah. Padahal masalahnya cuma sekecil gitu, dan marah. Kemudian yang kedua ciri-cirinya orangnya malas ibadah. Mau ada pengajian kayak gini, malas, atau dengarkan pengajian gini apa? Ngantuk berat gitu. Gak enak rasanya. Bahkan mungkin ibadah sholat yang paling tinggi. Ketika sholat dia sering lupa bacaannya dan dia sering lupa rakaatnya. Allahu Akbar. Piro mau ya, loro patelu ya. Itu ada. Dan itu ada hadisnya, ada riwayatnya pada zaman Rasulullah. Ada salah sahabat ketika sholat ya, sering lupa bacaannya dan bahkan sering lupa rakaatnya. Menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku kalau sholat sering lupa baca ini atau mungkin sering lupa. Ta'al kata Rasulullah, kesini kamu. Dipegang dadanya Rasulullah, dibacakan ayat kursi. Sambil berseraya Rasulullah mengatakan, ukhruj ya adullah, keluar kalian musuh-musuh Allah. Ditepuk dadanya 3 kali. Sahabat tadi memuntahkan sesuatu. Dan setelah memuntahkan sesuatu tadi, apa yang terjadi di Rasulullah? Sahabat tadi salatnya sudah tak lupa-lupa lagi. Berikutnya, nomor 4, orangnya sering sakit-sakitan. Dan kalau sakit nggak kunjung sembuh, atau seperti saya ceritakan tadi, udah minum obat ke dokter nggak kunjung sembuh tadi. Yang kelima, orangnya sakit tapi sakitnya ketika dibawa ke dokter, ke medis tidak ditemukan penyakitnya tadi. Ini 5. Saya percepat. Nomor 6, ciri-cirinya orangnya insomnia. Apa itu? Susah tidur. Nomor 7 berikutnya, sebaliknya orangnya susah bangun, ngantukan. Kerja ngantuk, sekolah ngantuk, kuliah ngantuk, dimanapun ngantukan itu ada. Berikutnya, nah nanti saya jelaskan kaitannya setan-setan di tubuh kita. Termasuk waktu tidur. Waktu tidur ada 5. Pertama, ketika tidur dia sering mimpi yang menakutkan. Ada kan? Mimpi misalnya dikejar binatang buas, mau digigit anjing, gigit ular, atau mimpi ditunjukkan orang sudah meninggal, atau dibawa ke kuburan, atau mimpi dibawa ke atas mau dijatuhkan, mimpi yang menakutkan pokoknya.
Yang kedua, ketika tidur dia sering tindihan. Tahu tindihan? Ya, tahu. Yang ketiga, ketika tidur dia sering ngigo atau ngelindur. Yang ngelindur nggak tahu, yang tahu sebelahnya gitu kan, ngerti kan? Gitu. Yang keempat, ketika tidur dia sering mendengkur yang nggak wajar, ngorok yang nggak wajar. Yang kelima, ketika tidur biasanya terjadi pada anak-anak gigi rahangnya sering kriut kerot gitu. Ini 5 ini aja yang pokok waktu tidur. Berikutnya saya percepat. Nomor 15 adalah orang yang indigo. Tahu indigo, Pak? Apa indigo itu? Punya indera keenam? Enggak ada indera keenam itu. Indera cuma 5, Pak. Orang Indonesia saking pinternya indera keenam, punya kelebihan, hidungnya doang. Enggak ada. Yang paling bahaya adalah anak kecil, dari kecil udah bisa indigo. Benar nggak? Banyak kan? Nanti kalau jangan punya keluarga, tetangga, saudara, kok dari kecil bisa indigo seperti itu, nanti bisa dikonsultasikan. Di dalam salah satu kitab ruqyah itu dijelaskan kalau anak kecil, ya. Jadi saya silakan anak kecil yang SMP indigo bisa, SMA banyak, kuliah banyak, yang suami istri yang indigo banyak, yang ustadz, yang abah, yang kiai, yang gus, siapapun banyak indigo. Saya jawab langsung, orang yang indigo bisa melihat seperti itu bukannya punya kelebihan, bukan apa-apa, justru orang itu ada gangguan jin pada dirinya. Nah nanti pertanyaannya, lah anak kecil loh, sekolah aja belum kok bisa melihat seperti itu kan? Nanti kalau saya tanya nanti di luar ini. Berikutnya termasuk tadi sering sakit kepala, ya, kayak migrain, dan bahkan sakitnya pindah-pindah. Sudah minum obat nggak sembuh. Mungkin juga ada yang mungkin flu sudah ke dokter atau mungkin sering ada yang sering kaku, pegal-pegal di sini, di tengkuknya sini yang paling banyak. Termasuk orang yang sering blank. Apa blank itu? Ya, lupa. Dan termasuk nggak bisa fokus, sering kabur. Termasuk orang yang kalau bapak-bapak ada yang pernah ikut tenaga dalam kanuragan, bela diri kanuragan, pengisian kekebalan defensnya itu pakai jin semuanya. Saya ingatkan kalau ada di jamaah ini nanti bisa dikonsultasikan dan segera bertobat. Itu sangat bahaya dan bahkan mungkin ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah SWT mau wafat, itu menghalang-halangi untuk bisa husnul khatimah. Dan tak buktikan nanti. Dan termasuk orang yang mudah tersinggung. Loh, ngerasani aku, padahal kita ada yang ngerasani. Itu. Kadang-kadang ada bisikan, sampean ada kok dikendalikan, sampean belok, sampean ke sana loh. Hati-hati, itu bisikan tadi. Itu ada gangguan jin itu. Nah, termasuk orang yang selalu gagal dalam karirnya, usahanya, rumah tangganya. Itu bisa jadi ada itu tadi. Termasuk mungkin yang terbanyak adalah kaum ibu-ibu, orang yang sering pendarahan atau bahasa fikihnya istihadah, haid yang nggak lancar, datang bulan sakit dan sebagainya, itu ada gangguan jin. Termasuk orang yang kalau ibu-ibu yang sering keguguran, itu ada gangguan jin. Termasuk orang yang sudah nikah lama belum punya turunan. Dan nanti bisa dikonsultasikan dan itu terbukti, Pak. Termasuk orang yang punya penyakit miom atau kista. Dan alhamdulillah saya di Sidoarjo ini udah berapa yang terbukti sama dokter kan jelas itu ada kistanya. Disuruh operasi kan. Akhirnya dia terkenal dengan ruqyah syariah ini, datang ke tempat saya, ketemu saya, kita ruqyah. Keluar Pak miomnya tadi. Termasuk orang pernah dengar ada orang hamil, tahu-tahu bayinya hilang. Wah hilang, siapa sih nyolong? Nah, ada itu, termasuk itu. Wes kita teruskan 50 macam nanti sampai
Duhur bener nih nanti. Nah, salah satunya yang pokok itu ada. Nah, apakah ciri-ciri itu ada di tubuh jenengan? Ada di keluarga sampean? Nah, kalau ada, gimana? Ada. Dan kalau ada, termasuk yang terpenting adalah bagaimana kalau kita sakit, ketika sudah sakit, minum obat ke dokter nggak kunjung sembuh tadi, terapi dengan Al-Quran. Coba, belum pernah ada nyoba. Maaf, jamaah ini ada yang pernah ikut ruqyah syariah? Ya, itu pernah. Ada yang pernah. Yang belum nanti insya Allah saat lagi ya, syukur diadakan sebelum Ramadan. Dulu saya di tempat saya itu saya adakan ruqyah massal di masjid itu setiap ini bulan Rajab ini atau bulan Ruwah menghadap Ramadan, masya Allah itu bagus sekali dan gratis. Ya, jangan suruh infak aja, infak ke Baitul Ma'mur, ayo infak, karena dengan infak itu akan membersihkan itu tadi. Itu bagus sekali, sakit apapun. Nah, dari ciri tadi kalau nanti ada bisa dikonsultasikan setelah acara ini. Nah, sekarang masih ada waktu. Ada pertanyaan enggak? Enggak? Berarti udah paham semuanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud bahwa orang yang ruqyah itu tidak akan bisa masuk surga. tanpa hisab ya, kalau kata Allah. Paham. Bagaimana itu? Dari Pak siapa ini? Pak Budi. Ini teman saya ternyata hadir di tempat sini. Rumahnya bukan di rumah sini, Pak. Kemarin nanya, ada acara Ahad pagi di Baitul Ma'mur. Datang. Dengan siapa Pak Budi? Oh, dengan sebelahnya. Ada yang ikut lagi tadi. Bagus sekali. Ada hadis yang menjelaskan gini. Pokoknya ada barang siapa yang minta diruqyah, gitu kan gitu. Dia akan bisa masuk surga termasuk 7 golongan tanpa hisab itu. Kan gitu hadisnya. Itu benar hadisnya. Minta diruqyah tadi. Yang dimaksud ruqyah ini adalah Pak Budi, ruqyah yang tidak syariah. Tadi hadisnya jelas tadi dari Auf bin Malik tadi. Loh. Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah, katanya sahabat Auf bin Malik tadi. Aku pernah meruqyah itu di waktu jahiliyah dulu. Rasulullah menjawab, "A'ridu ruqakum." Coba tunjukkan ruqyahmu bagaimana. Saya ketika itu ini terus baca ini sini ini Rasulullah langsung menjawab, "La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tidak mengapa dengan ruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan tadi. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya. Pernah dengar salah satu hadis, suatu saat ya para sahabat di Madinah itu perjalanan safar, ya. Terus di suatu kampung, penghulu kampung itu, ketua kampungnya, kalau mungkin di sini Pak Lurahnya gitu, sakit disengat oleh ya kalau jengking atau mungkin binatang buas, nggak sembuh-sembuh. Perjalanan tadinya mau dia singgah di situ, para sahabatnya nggak boleh. Akhirnya penghulu kampungnya tadi nyuruh pada ajudannya atau satpamnya gitu, tolong panggil itu orang-orang berjalan itu. Apakah dari kalian ada yang bisa mengobati, meruqyah saya ini? Saya sudah sakit, sudah lama ini. Akhirnya salah satu sahabat, oke. Dia ngambil air, bacakan Al-Fatihah, tiupkan dan diulurkan, sembuh tadi. Sakit senangnya penghulu kampung tadi, Pak Lurahnya tadi, para sahabat dihadiahi beberapa kambing. Itu dalam riwayat lain banyak, ada yang beberapa kambing, ada banyak kambing gitu. Sampai di Madinah cerita ke Rasulullah SAW.
Rasulullah, tadi kami di perjalanan gini, terus saya dikasih kambing. Rasulullah tersenyum. Tahu dari mana kamu seperti itu? Kan Rasulullah pernah menyampaikannya dengan baca Al-Fatihah dan tadi. Kalau kayak itu apa Rasulullah? Mana itu kambingnya? Ayo kita bagi-bagi. Saya juga ikut makan Rasulullah tadi. Itu salah satunya. Jadi yang dimaksud ruqyah tadi benar, tapi ini ada ruqyah tadi, ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah tadi. Jadi tidak mengapa. Jadi dulu itu ruqyah itu tidak ada. Yang nggak boleh itu ruqyah yang syirkiyah tadi. Gitu. Yang dimaksud barang saya minta di ruqyah tadi. Karena apa? Kalau orang-orang dulu, orang jahiliyah, ruqyah itu biasanya ada orang sakit dikasih kalung, benang, ya, dikasih kalau mungkin dibakarkan besi panas dan ditempelkan kepada yang itu tadi. Itu yang nggak boleh. Sampai sekarang masih ada. Misalnya Bapak Ibu rumah punya bayi, dibawa ke dukun bayi. Karena bayi ini nangis saja gitu, ya, di terakhir dukunnya dikasih gelang, kadang apa? Itu yang namanya tamimah, itu syirik, dan itu yang nggak boleh. Itu termasuk ruqyah syiriknya tadi. Seperti itu yang nggak boleh. Nah, pertanyaan sekarang gini, ada nggak orang kesurupan itu? Saya tanya, ada? Mungkin saya pernah diundang di SMA 4 Lebo itu. Banyak kadang-kadang kesurupan di sekolahan, di perusahaan gitu, bahkan di tetangga. Sekarang saya tanya, kalau tetangga sampean atau di sekolah ada orang kesurupan, kira-kira sampean akhirnya lari ke apotek atau ke dokter, ada nggak obatnya? Saya tanya, nggak ada. Terus diobati apa? Paling kalau nggak tahu, dia manggil orang pintar tadi. Bener nggak? Orang pintarnya datang. Carikan telur, carikan bunga, bahkan kadang-kadang carikan ayam gitu. Nah, inilah yang akhirnya kelihatannya sembuh, Pak, dengan telur dengan tadi. Tapi dibalik itu nanti jin-jin yang dari orang pendukun tadi beberapa hari berikutnya akan nyerang lagi dan dia akan kesurupan lagi. Terus begitu terus tadi. Begitu mungkin Pak Budi penjelasan. Jadi yang dimaksud minta ruqyah tadi ruqyah yang tidak syar'i, yang syirkiyah tadi. Nah, itu termasuk dilakukan oleh orang dukun dan sebagainya tadi. Ada yang tanya lagi? Mungkin? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar cerita salah Nabi Muhammad pernah diruqyah. Kan saya di sini agak bingung. Nah, biasanya Nabi Muhammad kan yang istilahnya sudah hafal dan tahu ayat-ayat, dan dia pun dijaga ribuan atau mungkin jutaan malaikat. Nggih. Diruqyah. Nah, tolong dijelaskan maksudnya ruqyah Nabi Muhammad itu dalam rangka apa? Oh iya, bagus pertanyaan. Pak siapa? Pak Yuliasa. Ya, alhamdulillah. Di perumahan sini nggih. Dari perumahan sini nggih. Ya, aktif jamaah sini. Oke. Alhamdulillah, bagus sekali. Dalam riwayat ini dijelaskan itu, tadi enggak bawa kitabnya saya. Jadi Rasulullah suatu saat itu sakit panas, enggak kunjung-kunjung sembuh. Nah, ya, enggak sembuh. Akhirnya turunlah malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril bacakan doa, ya. Itu doa itu kan ruqyah tadi. Jadi ruqyah itu doa apa? Didoakan. Dan disampaikan oleh malaikat, ya Muhammad, kalian telah kena sihir dari orang-orang Yahudi. Nanti ajari. Bahkan nanti kita ngajarin ruqyah itu termasuk doanya malaikat Jibril ketika meruqyah pada Nabi Muhammad SAW tadi. Bismillah. Maaf Pak, ngapunten. Saya kalau kadang itu, makanya maaf, saya sering gini jari saya gitu. Itu sangat terasa sekali. Itu jawabnya itu tadi Pak. Jadi itu enggak benar. Rasulullah sudah maksud tadi. Jadi Rasulullah sendiri enggak tahu kalau dia kena sihir. Sakit enggak, setelah sakit panas waktu itu. Ternyata disihir oleh orang-orang Yahudi tadi. Taunya Pak, ketika malaikat Jibril datang dan meruqyahnya tadi, dibacakan doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasfik min kulli da'i yu'dik wa min syarri hasidin idza hasad. Di antara yang tadi. Ngaten jawabnya.
Bahkan Rasulullah sendiri dalam hadisnya Bukhari, lupa nomornya saya, itu suatu saat anggota keluarganya, budaknya itu ada yang ada flek-flek hitam di wajahnya gini. Rasul mendatangkan pada istrinya itu alizu fil kitab, obat dengan Al-Quran itu, obat dengan Al-Quran. Dia kena ain. Akhirnya istrinya ambil tadi di ruqyah, ternyata kena ain tadi. Termasuk itu tadi. Mungkin satu lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada ganti tak tanya. Ya, monggo, Kak Ketok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Pak Si atau? Nggih, Pak, monggo. Sendawa. Ada jinnya gitu. Ya. Gregekan sendawa. Masuk angin. Nah, itu. Apa ada gitu kan? Pertanyaannya gitu, Pak. Nggak tahu kalau saya tanya itu. Gregekan itu apa? Anda apa itu? Tapi ciri-ciri ketika kita ngadakan ruqyah, misalnya nanti kita buktikan dengan ruqyah ini, salah satu ciri-cirinya keluarnya syaitan dari tubuh tadi ketika kita ruqyah, dia sering sendawa itu. Tadi maaf misalnya sampai sekarang nggak sendawa, setelah kita ruqyah baca Al-Quran, saya baca Al-Quran, tahu-tahu itu keluar. Enggak, kalau gelegeannya biasa wallahu alam. Tapi kalau pas ada ruqyah tadi, salah tadinya padahal nggak ada gelegean apa tuh, pengen sendawa aja gitu. Jadi banyak Pak nanti kalau ciri-cirinya, cara keluarnya syaiton dari waktu ruqyah itu, diantaranya adalah ciri-cirinya pertama adalah sendawa tadi, kedua adalah kayak muntah, tapi bukan muntah kayak orang mabuk gitu ya. Ketiga adalah kadang-kadang nangis, ya. Keempat kadang-kadang merasa kayak kecabut gitu. Ya, ada yang reaksi, kalau biasa saya melihat di YouTube itu, ya, itu yang kayak itu biasanya orang yang punya tenaga dalam dan bela diri tadi Pak, yang ngamuk-ngamuk itu loh Pak. Dan juga ada yang tertawa, ada yang joget-joget, dan itu ada banyak sekali. Ada yang namanya setan tadi udah ikut aliran darah, ada yang keluar lewat buang air kecil, ada yang keluar lewat BAB. Apa yang keluar dengan kita buang angin. Loh, belum udah batuk-batuk itu. Ada yang lewat kadang-kadang dengan lewat keringat. Ada yang menggigil dan sebagainya. Banyak ciri-cirinya tadi. Mungkin pertanyaan gitu. Sedikit saya tambahin tentang pertanyaan tentang sendawa tadi. Ya, ada dua kan? Lawannya sendawa apa? Bersin. Ingat nggak? Saya pernah khutbah di sini Jumat. Ini saya bahas. Innallaha yuhibbul atas. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersin. Ingat nggak? Mungkin berapa tahun yang lalu saya khutbah di sini. Innallaha yuhibbul atas. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersin. Gitu. Setelah wahai kita baca apa? Alhamdulillah. Nah, maaf, bukan gelegean sih. menguap yang itu. Dan Allah membenci, nggak suka pada orang yang menguap, bukan gelegean, maaf ya, menguap lawannya tadi. Maka Rasul mengajarkan kalau kita menguap ditutup begini atau begini terserah, dan menguap itu nggak ada doanya, ditutup aja, yang penting nggak ada suaranya. Kalau kita menguap walaupun ditutup ada suaranya gini misalnya atau Allah atau maka hadisnya sahih itu, setan tertawa masuk ke tubuh jenengan. Dapat ilmu ini Pak, gitu. Jadi gini Pak ya, kalau ngaji walaupun sebentar dihadapkan jamaah itu pulang itu dapat ilmu gitu. Ketimbang yang kayak panggung nggak karu-karuan, pulangnya perutnya yang kenyang gitu aja. Ngaten. Insya Allah itu pertanyaan cukup. Nanti kalau kurang karena waktunya ngapunten.
Nah, yang terakhir, masih terakhir terus, masih ada 1/4 jam. Mau ngecek saya, mau nggak dicek tadi, mau dicek kan ada nggak di tubuh kita, ya? Tapi Allah sesuai dengan yang tadi kita permintaan, ngecek aja, ngecek, cross check ada nggak di tubuh kita itu. Sekarang saya tanya sebelum kita cek, ada yang pusing nggak? Ada yang pusing? Ada yang nggak enak di lambungnya, mual-mual gitu? Maaf, nanti kalau saya sudah baca doa, tahu-tahu saya berubah, nanti saya tanya nanti ya, ikutin aja. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengarkan, cukup dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. A'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulli syai'in 'adada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma ya'udu fiha wa min fitnanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruq bi khairi ya rahman. Allahu akbar. Allahu azim min khalqihi jami'an. Allahu azim mimma akhafu wa ahdar. A'udzu billahi alladzi la ilaha illa huwa mumsikus samawati sab' ayyakuna al-ardi illa bi idnihi min syarri 'abdika wa junudihi wa atba'ihi wa asya'i minal jinni wal ins. Allahumma kunni jaran min sururihim jalla thana'uk wa ajazaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah berfirman di surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu apa tujuannya? Hanya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya ma'syarul jinni, dengarkan kalian golongan jin. Kalian golongan jin, golongan syaitan yang ada di tubuhnya jamaah di Baitul Ma'mur ini. Saya nggak bisa melihatnya. Karena jin itu gaib. Setan itu gaib. Yang gaib nggak bisa dilihat dengan indera kita. Yang gaib nggak bisa dengan lihat mata kita. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Kalau kalian ada di tubuhnya jamaah semuanya ini, saya ingatkan, kalian telah berbuat zalim. Kalian telah berbuat penjajahan pada saudaraku ini. Dan keluarlah kalian dengan izin Allah SWT. Saya ingatkan sekali lagi, kalian golongan syaitan, golongan jin, bahkan golongan penyakit apapun, kalau ada di tubuhnya jamaah ini semuanya di masjid ini, kalian telah berbuat zalim dan bertobatlah segera keluar kalian. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maaf, saya tanya pada jamaah, ketika saya baca doa dari awal sampai ini tadi, ada yang berubah mungkin di dalam fisiknya, merasa sesuatu? Angkat tangan. Apa rasanya, Ustaz? Benging di sini. Nah, ada lagi yang pusing, tahu-tahu pusing, ada yang keliang gitu. Berat di sini. Nanti setelah cari ini yang maaf, endingnya gini. Semua yang ada rasa apapun tadi, ya, maaf setelah cari ini nanti setelah jam ini ngumpul dulu. Ya, ngumpul dulu kalau mau konsultasi nanti kita kasihkan. Itu caranya untuk mendeteksi aja. Sekarang sedikit sebelum dengan pulang tak ajarin cara ruqyah mandiri, ya, nanti bisa dipraktekkan. Biasa mungkin ada masalah di kepalanya, sering pusing, sering mata kabur dan sebagainya. Maaf, semua saya bisa berdiri ya, boleh berdiri, ya. Mungkin yang belakang biar kelihatan. Bismillah. Tangannya gini semuanya, tangan kanan pegang kebalang kepalanya. Kalau mau dicopot kopiahnya, yang kopiah jangan enggak apa-apa. Pegang tangannya gini. Udah, baca bareng dengan saya. Nanti setelah baca, tepuk 3 kali gini. Terus usapkan ke wajahnya gini. Seret. Terakhir ambil dari mulut, buang. Oke? Ngerti? Gini semua. Tangannya gini semuanya, Pak. Tangan kanan, Pak. Pak, tangan kanan monggo, Pak. Nah, ngeten. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk 3 kali kepalanya. Pegang kepalanya, usapkan wajahnya pelan-pelan, usap ke mata, ke bawah. Ambil dari mulut, Pak, buang. Allah. Saya merasakan sekarang pandangan sampean lebih enteng, paling ringan gitu, enggak? Beda dengan sebelum membaca tadi. Ada bedanya, Pak. Pasnya terang kan? Itu kalau nggak sampai nggak ada perbedaan, bacanya kurang benar. Itu yang standar aja, mau 3 kali boleh. Itu bagian kepala. Saya ajarin lagi, paling banyak dia tinggal di mana? Setan-setan atau penyakit-penyakit tadi di lambung. Maaf, semua tangannya tempelkan ke pusarnya. Nanti sambil baca tangannya muter gini, Pak Bimo, ya, diusap gini. Setelah selesai nanti tepuk 3 kali gini lambungnya, tarik ke atas ke ulu hatinya, gitu, sampai dada, nanti dadanya diusap, tepuk 3 kali dadanya, tarik ke atas lagi, ambil dari mulut, buang, gitu, ya. Pegang semuanya di pusarnya sambil diusap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk 3 kali lambungnya. Pegang lambungnya, tarik ke atas pelan-pelan, pelan-pelan, tarik sampai dada berhenti, usap dadanya terus, dengarkan saya, usap, keluar kalian di dada itu, ruji'atu Allah, keluar kalian di dada itu, tepuk 3 kali dadanya, tarik ke atas, ke lehernya, ke dagunya, ambil dari mulut, buang itu, Allahu Akbar. Kok banyak yang masuk angin? Ini Pak bagi ya caranya. Satu lagi, yang biasa berat di sini tadi, di punggungnya. Maaf, tangan kanan ke pundak kiri. Nanti setelah selesai, tangan kiri lurus ke depan, tepuk 3 kali punggungnya gini,
Nanti tarik gini pelan-pelan, tarik gini seret, terus dicabut dari jari-jari ini, gitu nanti ya. Jangan bisa, oh gitu ya. Gini aja tangannya ya. Baca dengan saya bareng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tangan lurus ke depan, tepuk 3 kali punggungnya. Tarik ke depan pelan-pelan. Diremet jarinya, cabut dari jari-jarinya. Allahu Akbar. Buang. Itu yang kiri, nanti yang kanan praktekkan sendiri ya. Kepala sudah ya, caranya tadi di bagian tengkuk, ini punggung sudah ya, perut sudah. Ada satu lagi tapi nggak bisa praktekkan di sini, di daerah kaki yang paling banyak. Kaki nanti di lain waktu insya Allah. Itu Bapak ya, yang caranya ruqyah mandiri. Dan ruqyah yang paling baik adalah apa? Ruqyah mandiri dulu. Harus bisa karena yang dibaca itu ada yang standar itu, ditambahin nanti boleh yang itu ya. Al-Fatihah, trikul, 3 kul itu loh, kul huwallah, ditambah mungkin dengan ayat kursi dan akhir Al-Baqarah itu aman Rasul itu. Nah maaf lagi nih, seperti yang Rasulullah bisa ruqyah dengan air. Tadi kan ada di dalam darah setan-setan tadi ya. Dengan air, caranya ruqyah pakai air gampang. Nanti kalau ruqyah masal insya Allah kita praktekkan. Air ini dibacakan Al-Quran tadi. Syukur mungkin Al-Fatihahnya bisa 7 kali atau 10 kali, terus dengan ayat lain. Tiupkan, minumkan sama yang punya masalah tadi. Insya Allah itu. Nah, kalau yang sudah punya penyakit ya, mungkin penyakit yang kayak apa, diabetes, terus kolesterol dan sebagainya ya, pakailah dari Al-Quran juga herbalnya ya. Herbalnya juga kan. Maka nanti yang tadi maaf saya cek tadi ya, saya cek tadi yang terasa, yang tadi merasa udah gelegean atau berat, nanti setelah cari ini bisa konsultasi. Berarti ada gitu loh ya. Yang nggak terasa nggak ada, belum tentu. Dan yang kedua adalah ruqyah, kan yang ruqyah orangnya. Kedua, ruqyah tempatnya. Tempat itu bisa meliputi rumah, tempat kerja, kantor, tempat usaha, gudang, pabrik, pekarangan, perumahan, villa, hotel, apapun yang kaitannya setan-setan atau jin itu ada tinggal di situ tadi. Ciri-ciri tempat yang ada jinnya atau setannya, pertama biasanya ada suara. Atau manggil-manggil Bu, dicari nggak ada. Itu jin rumah sampai. Kalau mungkin rumahnya tingkat di atas kayak orang jalan, truk. Kayak orang numpul itu, krok, suara biasanya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya biasanya ada muncul bau bangkai, bau bunga, bau kopi, bau kemenyan, bau apa. Dicemari nggak ada, jin itu di rumah sampean. Yang ketiga, biasanya di rumah itu sering ada yang melihat kayak bayangan lewat gitu, seret, sebentar aja, itu jin. Yang ketiga, keempat, biasanya penghuni rumah itu nggak kerasan di rumah itu. Nanti kalau di luar sana dia betah. Itu. Yang kelima, ciri-cirinya biasanya anggota rumah itu ada yang sakit gantian, nggak kunjung-kunjung sembuh gitu. Ya, itu.
Dan yang keenam, ciri-cirinya biasanya di rumah itu apa? Anggota rumahnya sering sering cekcok, uring-uringan aja gitu. Hati-hati. Itu aja yang saya sampaikan karena udah melebihi waktu ini. Mudah-mudahan bermaaf dan nanti kita turut dengan doa dan nanti mau konsultasi atau mungkin yang itu tadi monggo setelah acara ini dari di luar dan nanti kalau mungkin ada yang mau tanya tentang ruqyah dan saya udah berharap kepada teman-teman takmir, saya usulkan pada takmir dan pada Ustaz Agus juga karena kemarin 2 bulan yang lalu ya kita diundang di masjid juga di Manyar, alhamdulillah lebih banyak dari ini. Dan sana belum ternyata. Insya Allah syukur nanti sebelum Ramadan diadakan ruqyah massal, Pak. Massal. Dan biasanya orang setelah ikut ruqyah itu nggak ada yang kapok, Pak. Pasti dia setelah ikut ruqyah itu iya jadi enteng katanya gitu. Ada merasa yang keluar baik dirinya. Nah kalau ruqyah rumah memang lain. Ruqyah rumah pakai senjata, Pak. Pakai amunisinya nanti lain gitu. Pistol, Pak, mau tentang ini. Itu antaranya dan mengenai sebelum kita akhiri ada pesan dari Ketua Takmir. Insya Allah setelah acara ini biasa rutin ada ramah tamah atau mungkin apa itu ya, ada disiapkan itu sarapan dan termasuk ada yang banyak yang gratis. Dan nanti kalau ada yang mau konsultasi monggo dan kita tutup majelis ini dengan majelis yang mubarakah. Mudah Allah memberkahi kita dan mudah-mudahan selama kita duduk kita di masjid taklim tadi ya Allah berkahi dan tambah ilmu dan yang terpenting Bapak Ibu adalah nanti ya kita berdakwah untuk siapapun terutama di perumahan ini mengapa dia kok berat datang ke masjid untuk salat jamaah ini di rumahnya Allah ini. Salah satunya adalah karena ada gangguan di tubuhnya dan di rumahnya itu diikat oleh golongan jin dan setan agar dia gak ke masjid tadi. Karena apa? Setan itu kalau dengar adzan lari, Pak. Lari sampai di kepuyuh-puyuh kepipis-pipis gitu. Gitu kan? Setan itu. Makanya orang yang berat untuk berangkat sholat berjamaah tadi bisa jadi mungkin temannya tetangganya lah, temannya setan gitu ya. Nah, insyaallah itu mungkin satu bagian nanti bisa diusulkan ke teman-teman dan marilah kita mohon kepada Allah Taala kita akhiri dengan doa. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya Allah sisa umur ini Pak tidak ada yang tahu. Sisa umur kita tidak ada yang tahu. Kematian yang pasti akan menjemput kita suatu saat. Orang wafat, orang meninggal itu nggak harus sakit. Maka kita masih harus bersyukur masih diberi kehidupan untuk meneruskan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Terus tambah dengan amal solehnya, ibadahnya untuk bekal yang akan kita bawa ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wat ya qadir hajat. Ya Allah, Allahumma ya Rabb, Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ya Allah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa safaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajat min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah mohon waktu sebentar. Kami selaku pengurus Yayasan Juk dan berharap kepada seluruh jamaah yang ada di sini, mari bersama-sama bersinergi menyatukan visi dan misi untuk memajukan kegiatan yang ada di Masjid Baitul Ma'mur. Niatkan hati, paling tidak, mohon maaf, kita ajak dari diri kita sendiri ke keluarga kita. Memang seorang perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Saya berharap ketika sholat subuh, monggo ajak keluarga Bapak Ibu semua dari sini, karena saya sudah melihat sebetulnya banyak potensi, tapi kadang-kala yang datang itu juga hanya mohon maaf orang tuanya saja, bapaknya saja, tanpa mengajak istrinya, bahkan tanpa mengajak anaknya. Saya berharap setelah ini mari, umur tidak ada yang tahu. Terus terang minggu kemarin saya kehilangan seorang teman, seorang mudim di Surabaya. Dia nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Masya Allah, mudim masih muda, seusia saya meninggal. Dan saya berharap mari momen ini kita jadikan, mohon maaf, di kepengurusan takmir yang baru ini mari kita dukung Bapak ini. Tanpa dukungan Bapak Ibu para jamaah tidak ada artinya apa-apa. Dukungan itu bentuk apa? Ya bentuk kehadiran sholat berjamaah ini. Monggo bersama-sama gitu. Mudah-mudahan kemudahan kita sholat subuh berjamaah masuk di masjid nanti akan menjadi di akhirat kita mudah masuk ke surganya Allah seperti kita masuk sholat subuh berjamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Kami tadi sudah disampaikan setelah ini bahwa setelah ini nanti mungkin ada yang ingin berkonsultasi, dipersilahkan. Oke, dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan para jamaah untuk mencicipi dan yang telah disediakan, yaitu di